Kasus Lesti itu kalau saya lihat ada beberapa peristiwa hukum nih. Peristiwa hukum pertama yang saya lihat adalah kasus pidananya dilaporkan di sebuah lembaga aparat penegak hukum namanya Polda Metro Jaya, kira-kira begitu. Dan itu saya yakin masih berlangsung. Karena apa? Pada saat proses penyelidikan untuk naik penyidikan, menentukan seorang terlapor menjadi tersangka itu harus gelar perkara. Nah, gelar perkara itu akan dihadiri oleh banyak sektor di kepolisian, seperti divisi yang namanya Propam, divisi bidang hukum, kemudian ada wasidik, kemudian ada kanitnya juga gitu. Jadi mereka akan menentukan seorang menjadi tersangka dari terlapor itu harus melewati sebuah proses gelar perkara. Jadi saya meyakini peristiwa hukum yang itu masih ada di kepolisian, belum naik menjadi tersangka. Tapi upayakan sebenarnya nggak harus sampai penyidikan, diskusi saja supaya menjadi restoratif justice. Apa sih keinginan dari pelapor? Ya? Apakah keinginannya terkait dengan masalah finansial, ganti rugi, atau keinginan lainnya misalnya. Nah itu seyogianya didiskusikan supaya LP tersebut bisa dicabut dengan melewati sebuah proses namanya restoratif justice. Peristiwa hukum kedua adalah peristiwa kalau menurut saya sudah hampir semua pencipta lagu. Jadi mereka melakukan sebuah uji materi di sebuah tempat yang namanya Mahkamah Konstitusi. Apa sih fungsi dari Mahkamah Konstitusi? Mahkamah Konstitusi adalah menguji materi undang-undang di bawah Undang-Undang Dasar. Jadi undang-undang itu adalah secara hierarki di bawah Undang-Undang Dasar 45. Jadi itu yang bisa diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian apa yang diuji? Ya semua undang-undang boleh diuji, undang-undang yang sudah jadi tentunya. Ada undang-undang perkawinan, ada undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, ada undang-undang pornografi, dan ini mungkin undang-undang terkait merek kelihatannya. Jadi terkait dengan merek itu mungkin ada unfairness mungkin bagi siapa? Bagi pencipta lagu mungkin. Karena apa, sekarang orang bisa menyanyikan lagu apapun dari para pencipta lagu, sedangkan pencipta lagu itu memiliki sebuah imajinasi, sebuah waktu yang difokuskan di situ gitu. Bagaimana dia fokus membuat sebuah lagu, aransemen musik, tiba-tiba diambil begitu saja, dinyanyikan begitu saja oleh penyanyi lainnya. Di situ ada yang namanya norma dan etikabilitas, itu paling penting. Artinya apa? Seyogianya kita hormatilah. Terlepas pencipta lagu juga kalau saya lihat terbagi dua nih, ada yang kekeh gitu loh, saya harus mendapatkan royalti kalau lagu saya dinyanyikan oleh siapapun misalnya, termasuk di tempat karaoke mungkin. Tapi ada juga pencipta lagu yang memiliki sebuah perspektif, silakan lagu saya dinyanyikan oleh siapapun tanpa ada royalti, karena itu adalah sodako pada saat saya masih hidup, kata pencipta lagu tersebut. Jadi dua golongan ini kalau saya lihat. Nah, golongan yang menginginkan ada royalti kita harus maklumi, karena untuk mencipta lagu itu butuh waktu. Mungkin nggak tidur semalaman, mungkin nggak tidur 2 malam. Itu kan mengorbankan fisik dan pikirannya gitu. Jadi kita harus respect gitu. Kita harus respect each other. Nah, kemarin yang masuk ke Mahkamah Konstitusi itu pasti akan diuji apakah layak bahwa lagu-lagu tersebut harus semuanya dipukul rata nih. Kelihatannya bukan hanya untuk yang anti royalti juga, yang tidak perlu bayar royalti, tapi semuanya kayaknya dijadikan satu. Bahwa untuk menciptakan lagu itu pasti butuh proses dan harus diapresiasi. Mungkin ada kalimat barang siapa yang menyanyikan secara komersil. Nah, komersil ini kan otomatis lewat TikTok, lewat YouTube, lewat Instagram, dan lewat media sosial lainnya. Mungkin itu yang kena, termasuk di karaoke. Tapi kalau di dalam kamar nyanyi sendiri,
mungkin enggak. Jadi pasti ada sebuah generalisasi. Pada saat menjadi komersialisasi, dinyanyikan di tempat atau di panggung, kemudian divideokan, dan otomatis kan video itu goalnya adalah upload misalnya ke YouTube, dapat monetize dari YouTube tersebut. Nah itu mungkin masuk kategori harus bayar. Nah sekarang lagi digodok nih mungkin prosentase yang paling patut, yang paling pantas satu lagu itu berapa rupiah sih gitu. Nah itu pasti nanti lembaga Mahkamah Konstitusi akan kerjasama. Dulu ada namanya Yayasan Karya Cipta Indonesia. Sekarang apakah masih ada? Atau berganti menjadi LMK? Atau sebenarnya sekarang ada dua, YKCI dan LMK sebagai wadah untuk memfasilitasi pencipta-pencipta lagu agar tetap produktif. Karena mereka akan tanda kutip menggaji para pencipta lagu yang memang terdaftar lagu tersebut di LMK. Nah, bagaimana dengan lagu yang tidak terdaftar di LMK, lagu-lagu daerah, apakah disamakan? Nah, ini kita tunggu undang-undangnya, karena ini lagi masuk ke uji materi, dan namanya uji materi, itu nanti ada saksi ahli, dan ada alat bukti lainnya, sehingga hakim Mahkamah Konstitusi yang 8 orang itu bisa memutus secara bijaksana, sehingga apresiasi kepada pencipta lagu itu sangat dihargai, karena banyak pencipta lagu yang secara usia sudah, mohon maaf, sepuh misalnya, kehidupannya kurang meyakinkan gitu. Nah itu semestinya bukan hanya dari lagu. Kalau menurut saya, coba donasi-donasi kumpulkan untuk para pencipta lagu yang memang membutuhkan. Harusnya lembaga-lembaga artis, misalnya Persatuan Artis, harus memikirkan artis-artis yang sudah sepuh juga dan tidak memiliki pemasukan lain selain dari karya cipta tersebut atau dari nyanyian tersebut. Jadi bukan melulu menunggu royalti, tapi bagaimana mensejahterakan para artis lainnya yang sudah tidak produktif lagi. Bikin donasi, bikin perkumpulan, seringlah datang ke para artis yang sudah tidak memiliki pemasukan lagi. Sehingga apa? Sehingga fairness untuk semuanya, bahwa jadi artis itu masa depannya masih ada loh gitu. Kan ujungnya ke sana sebenarnya. Jadi bagaimanapun artis itu adalah sebuah profesi, seperti layaknya pengacara, seperti layaknya pelukis misalnya, kemudian profesi lainnya. Jadi masa depannya cerah gitu. Jadi tetap semangat untuk pencipta lagu Indonesia dan artis Indonesia. Kalau ini terjadi, Anda sampai sepuh pun akan memiliki sebuah fundamental ekonomi yang kuat. Yakini. Bang, tapi terkait dengan status kejelasan hukum untuk Dede Lesti yang kemarin sempat curhatkan kepada pihak MK sendiri, harusnya ini dari pihak Yoni Dore sendiri gimana sih Bang? Karena kan dia yang awalnya getol nih melaporkan, tapi sampai sekarang tuh malah gak ada kelanjutan. Oke, di kepolisian, di proses penyelidikan itu tidak ada batasan waktu sebenarnya. Memang akhirnya kasihan kepada terlapor, kayak digantung gitu. Kenapa dicabut aja gitu? Balik lagi, kenapa tidak diskusi dulu gitu? Mereka punya kuasa hukum, kenapa para kuasa hukumnya tidak ngobrol, tidak diskusi untuk bisa menyelesaikan permasalahan pidana yang ada di Polda semestinya. Jadi apa sih keinginan dari terlapor gitu? Terlapor keinginannya apa? Nah itu saja mungkin. Nanti ada jalan ketemunya di situ, solve problemnya ada. Gitu. Kalau nggak ketemu bagaimana? Karena mungkin kalau L sama Y ketemu mungkin harga diri. Nah kenapa tidak diwakili oleh yang namanya kuasa hukum gitu? Nah kuasa hukum diskusi, maunya apa sih pelapor gitu, supaya kasus ini cepat selesai. Apakah dari sisi material atau imaterial? Material berarti dihitung saja, sebenarnya sederhana. Dihitung adalah lagu itu bisa meng-create monetize berapa, kan sederhananya begitu. Misalnya monetize X rupiah, tinggal dibagi saja gitu. Dan fair dilihatin video mana yang meng-create monetize paling banyak.
itu yang dilihat. Atau imaterial. Imaterial itu berarti non material. Misalnya dua-duanya pengen tandem menjadi pencipta lagu dan penyanyi, atau dua-duanya menjadi penyanyi bersama bikin lagu bareng. Itu kan solusi jalan tengahnya gitu. Nah sekarang para kuasa hukum, tugas Anda jangan memperpanjang permasalahan. Kenapa nggak disederhanakan? Supaya kasus ini selesai, tidak perlu masuk peristiwa hukum baik pidana ataupun perdata lagi. Tapi pihak kuasa hukum Dede Lesti sudah menjawab melalui somasi pembalasan somasi terbuka itu. Kalau somasi itu sudah lampau, ini sudah masuk yang namanya laporan polisi. Kalau sudah laporan polisi diselesaikan di kantor polisi. Jadi masing-masing kuasa hukum ketemu, kemudian bikin sebuah agreement, sebuah MOU. MOU apa? MOU kesepakatan bersama untuk damai. Di sana dimasukin klausulannya, pasal-pasalnya, gitu, hak dan kewajiban, kemudian jangka waktu dan lain-lain dan lain-lain. Kemudian setelah itu baru dicabut LP-nya dan kepolisian membuat SP3 nanti. Surat perintah pemberhentian penyidikan. Kalau sudah SP3 selesai. Jadi dimulai dari bertemu antar kuasa hukum, bertemu Lesti dan Yoninya, kemudian bikin kesepakatan apa, mereka yang tahu maunya apa, kemudian itu dasar untuk mencabut laporan polisi. Setelah dicabut, baru polisi melakukan SP3. Gitu. Itu kan lebih cepat, itu kan lebih indah, damai.